Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat kantongnya, kenceng banget kantongnya mas. Baik, alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan membahas yang sesuatu yang akhirnya akan menjadi ilmu kita di dunia maupun di akhirat ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana sehat. Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Oh, ada Ustadz Irfan, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari Wonosobo. Dari Wonosobo. dan, Alhamdulillah. dan tentu saja Ustadz Syam, tepuk tangan dulu yuk. Nah, di studio sudah ada jamaah juga keren banget ya. Kerudungnya warna merah sama bajunya, oh salah. Salah. Ya. Itu warna hijau. Atasnya, atas. Dari majelis taklim mana ini? Sukabumi, tepuk tangan dulu ya. Baik, kalau ngomongin masalah menolong, suka menolong nggak ibu-ibu nih? Enakan menolong apa ditolong? Di akhir zaman orang menolong kadang-kadang ada modusnya. Menolong orang lain untuk menolong diri kita sendiri. Nah ya, nah ini kita bahas ya. Seperti apa sih menolong? Haruskah kita menolong? Di dalam tema kita, kenapa menolong harus ada alasannya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya kadang-kadang niatan baik ya, harus dengan cara yang baik, menolong adalah niatan baik ya. Nah baik, ini kita akan lihat dulu cuplikan seorang ibu meminta pertolongan tapi tidak ada yang membantu. Bisa begitu? Yuk kita lihat. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita tengah menjerit minta tolong sembari memegangi seorang pengendara motor. Dalam akun Instagram @media.jember, dikatakan bahwa pria tersebut melakukan pencurian di sebuah minimarket yang berada di Jember. Wanita tersebut cukup lama menahan sang pria. Namun, tak satu pun orang yang berada di lokasi tersebut datang untuk membantunya. Baik, ini emang agak miris ya. Ini terlihat banget sih di akhir zaman ini ya. Kalau ada problemnya dia, ya itu masalah lu gitu ya. Itu mah derita lu, bukan urusan gua gitu. Nah ini udah mulai agak apa ya, krisis masalah keinginan untuk menolong. Krisis kepedulian. Kepedulian. Nah guru, menolong untuk sampai titik ikhlas itu gimana sih guru, silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Irfan dan Ustaz Sams dan semuanya guru-guru dimanapun berada. Dan termasuk semua yang ada di Kudung Biru ini. Dari Sukabumi ya Bu? Kelihatan dari ada oleh-olehnya situ ya. Oleh-olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 12 Jumadil Akhir, tepatnya 1445 Hijriah, berarti tinggal 78 hari lagi masuk bulan Ramadan. Jamaah, berbicara tentang tolong menolong, kenapa ada orang menolong dan sebagainya susahnya? Karena ingat, amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Ada orang menolong, kelihatannya tidak menolong, menyusahkan. Pernah lihat ada dokter motong tangan orang? Itu jahat atau tidak? Tidaklah, karena untuk menolong, menyelamatkan, jangan sampai penyakitnya menyebar. Betul? Nah, jadi ada kelihatannya tidak menolong, padahal menolong. Maka tergantung dari niatnya. Innamal a'malu niat. Kalau dia niatnya untuk hijrah, untuk baik, ya pasti. Kalau orang berniat untuk membantu, insya Allah. Jadi tergantung dulu. Tapi ingat, pada dasarnya manusia itu baik. Yes. Pada dasarnya. Yes. Karena yuladu alal fitrah, tergantung bagaimana cara mendapatkan lingkungan yang baik. Karena dia tidak tahu, makanya harus dididik.
Iya, kemarin juga saya bantuin tetangga saya Ya, dicurigain. iya apa itu? Janda. Allah ya Allah. Mohon maaf ya aku Nggak boleh ya. Iya kadang-kadang kan niatnya baik ya guru yang mau bantuin gitu kan ya. Baik alhamdulillah ini baru awalan ya. Nanti banyak ilmu lagi dan sekarang ini kita minta kepada guru kita Ustadz Syam. Masya Allah. Siap, baik. Tadi kita menyikapi bahwa kadang-kadang niatan baik, pengen nolong tapi di akhir zaman ini malah akhirnya jadi apa namanya. Jadi suatu yang masa ada sih orang yang mau nolong gitu ya. Oh berat. Pasti ada maunya nih. Waduh. Pasti ada keinginannya nih. Nah ini gimana sih kalau misalnya nolong istilahnya tidak meminta imbalan benar-benar ikhlas gimana guru silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فادعوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas, beragama kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Quran surah Ghafir ayat 14. Kata kuncinya adalah kita mesti berbuat baik karena Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang merasa berat ketika dimintai tolong? Karena dia merasa dia yang nolongin. Padahal kita ini hanyalah bantuan daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanyalah wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang lebih di antara manusia yang lainnya. Makanya dimintai untuk senantiasa saling tolong menolong sesama hamba. Bagaimana caranya agar tetap ikhlas? Maka ingat imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan imbalan dari manusia. Apa imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berarti ketika kita pengen ditolongin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tolongin dulu saudara kita. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya benar-benar butuh pertolonganmu ya Allah. Apakah Allah langsung nolongin Nabi Musa? Tentu tidak. Allah mengirimkan orang-orang yang perlu ditolongin oleh Nabi Musa. Lalu setelah Nabi Musa menolong dua orang perempuan tersebut yang hendak memberikan minum kepada ternaknya, barulah pertolongan Allah datang kepadanya melalui apa? Melalui perempuan yang telah ditolong oleh Nabi Musa alaihi salam. Berarti kalau mau ditolong sama Allah, tolongin dulu orang lain. Bagaimana biar nggak stres? Minta imbalannya bukan sama yang ditolongin, tapi minta imbalannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, kelar udah selesai deh ya. Jadi istilahnya kita nggak ngerasa ujub juga pas nolongin orang. Benar. Justru ini saya wasilah aja perantara. Dari sekian banyak manusia, kenapa engkau yang didatangi? Allahu Akbar. Terima kasih guru ilmunya. Wah dia mudah-mudahan membuka hati kita sehingga akhirnya kita menjadi orang yang suka menolong. Nah sekarang Ustadz Irfan, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih ya. Ini sering banget ini, saya juga ngalamin ini. Anak ya, kadang-kadang yang namanya anak kalau misalnya disuruh, entar dulu bu. Bagi duit dulu bu, gitu kan ya. Bentar lagi main. Nah, ini gimana sih untuk menanamkan apa ya, sehingga akhirnya dia nggak membantah atas perintah orang tua atau menolong orang tua. Silahkan guru. Jazakumullah khairan jaza. Mohon izin Gurunda, Ustadz Syam, Gurunda, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana dan semua guru dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa ada anak sampai bisa mengatakan kepada orang tuanya? Salah satunya Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ibu, Bapak, bahwa Allah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kita. Jadi memang kita harus buat baik kepada siapa? Orang tua kita. Kalau yang menonton, hadirin di rumah adalah seorang anak, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sampai kapanpun, sekalipun kau gendong ibumu keliling-keliling Ka'bah, tawaf 7 putaran. Kau gendong mamamu untuk sa'i, sofa marwah. Sampai kapanpun engkau tidak pernah bisa membalas kebaikan seorang ibu, walaupun hanya satu tarikan nafas ketika beliau melahirkan dirimu ke dunia. Allahu Akbar. Karenanya kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi sampai mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sampai kita mengatakan cih, cek tahu ya ibu, cek itu. Nah, cek aja jangan hadirin. Bagaimana Allah begitu indahnya membimbing kita sebagai manusia berbuat baik. Gimana kalau orang tua saya nggak baik sama saya? Maafkan kalau memang ada yang tidak engkau kurang berkenan dari apa yang orang tua berikan. Karena sungguh bagaimanapun hebatnya kita tak pernah mampu membalas bahkan satu teguk air susu yang kita minum dari ibunda kita. Allahu Akbar, jadi hitungannya ngabdi, jangan balas budi. Ngabdi, bukan balas budi, tapi kita ngabdi kepada kedua orang tua. Saya emang sering banget selain anak, bini saya juga suka itu, ntar dulu gitu kalau minta tolong guru ya, curhat lagi. Makasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Saya Syam ketawa aja deh. Sama masalahnya. Baik, nah sekarang kita akan baca ini yang alhamdulillah sudah masuk melalui media sosial kita ya. Ini dari Rifki Koko 21, kita bacain dulu yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau curhat, bukan nanya, curhat ya. Kemarin saya lagi nonton TV, cakep ya. Terus ada yang minta tolong nih, berhenti dong nontonnya kalau minta tolong ya, apalagi orang tua. Ada yang minta tolong Ustadz, saya dengar teriakan tolong. Kencang berarti nih ya, tanda seru soalnya. Pas taunya ketika saya ke depan Ustadz, ternyata tukang lontong. Jadi malu saya, Ustadz bagaimana sih maksudnya? Itulah pentingnya untuk baca Quran. Kok baca Quran? Baca iya. Coba, kok baca Quran? Oh iya, kenapa baca Quran ya hubungannya? Karena kalau orang baca Quran, otomatis telinganya bersih. Oh iya. Atau lebih tepatnya lebih bagus pergi ke dokter THT untuk periksa telinga. Masa lontong dibilang tolong? Jauh banget ya Bu? Ya Allah. Jauh banget ya Bu? Jauh banget ya. Tapi seenggak-enggaknya dia punya empati ya. Begitu langsung ke depannya, Masya Allah ya. Empati. Masih banyak lagi ilmunya. Tapi sebenarnya bisa juga dia tolong tukang lontong itu. Dengan cara? Beli ya? Borong semua. Dibeli, Masya Allah. Baik, masih banyak lagi ilmu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Aksi heroik itu muncul dengan sendirinya. Betul, ya. Mali, Coba yang jadi masalah nih guru, kadang-kadang kita mau nolongin orang lain tapi kita nggak paham caranya. Kita nolongin orang lain tapi kita akhirnya yang jadi susah. Kayak bahasanya kayak lilin, nerangin yang lain sementara dia kebakar. Ini boleh nggak seperti ini guru, silakan.
Jazakumullah khairan. Mohon izin para guru, hadirin yang di studio maupun yang ada di rumah, bahwa kata Nabi, innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhi. Allah pastikan, dan ini janji Allah yang pasti benarnya. Allah berjanji sesiapa yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dirinya sendiri. Tapi harus dengan catatan, jangan jadi lilin yang dia menerangi sekelilingnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Jadilah bohlam. Kenapa bohlam? Dia menerangi orang lain dengan cahayanya yang berkilauan tanpa membakar dirinya sendiri. Ketika kita menolong orang lain, haruslah kita juga menolong diri kita sendiri. Jangan sampai kita lupa ayat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa kita menyuruh orang lain berbuat baik tapi malah kitanya lupa terhadap diri kita sendiri? Maka rumusnya dalam Islam, berbuat baiklah lalu kemudian L-nya 2. Lakukan, lupakan. 2L. Apa hadirin? Lakukan, lupakan. Kalau kita memberi sama orang, harus diberikan. Lakukan saja. Lalu terus kemudian lupakan, jangan diungkit-ungkit. Karena ketika kita membantu orang lain, menolong orang lain, sungguh Allah sudah akan datangkan pertolongan itu kepada kita. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW memberitahu kita jemaah, bahwa ada seseorang menolong saudaranya. Salah satunya adalah kisah di mana seorang sahabat menolong sahabat lain. Dalam hal ini sahabat memberi bantuan berupa makanan. Lalu Allah memberikan bantuan berupa lebih dari makanan, lebih dari kecukupan, dan sahabat itu pun dimuliakan Allah dunia akhirat. Inilah maksud daripada menolong orang lain. Insya Allah, Allah tolong kita. Hadirin sekalian, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kalau ada orang mau menolong orang lain, pegang rumusnya baik-baik. Nolonglah atau tolonglah orang lain tanpa pernah berharap sedikit pun orang yang kita tolong akan menolong kita balik. Tapi ketika kita menolong orang, fokusnya adalah ridhonya Allah. Karena kapan waktu ketika kita menolong orang lain, fokusnya ridho Allah, Allah akan datangkan satu waktu di mana satu waktu itu Allah pasti tolong kita ketika kita kesusahan. Allah bantu kita ketika kita sedang gundah, dan Allah akan memuliakan kita saat kita benar-benar butuh pertolongan. Insya Allah semua yang hadir di sini suka nolong orang semua hadirin. Amin. Insya Allah yang nolong orang Allah tolong hidupnya. Amin. Allah berkahi dunia akhiratnya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Amin. Istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita nolong orang, karena siapa yang nolong orang lain, Allah tolong hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mempermudah urusan orang, nanti Allah mempermudah urusan kita. Betul. Begitu sebaliknya juga guru ya. Betul. Terima kasih guru ilmu, tepuk tangan dulu yuk. Emang niatnya tuh kadang-kadang kalau misalnya nolong tuh baik ya. Cuman sekarang kadang-kadang yang ditolong juga gak paham ya. Baru kemarin sekarang minta tolong lagi. Tapi inilah ujian buat kita semuanya ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nolong lagi? Siapa yang mau nanya? Yang sebelah sini. Mana godeknya? Baik. Ibu ya, jangan godek semuanya, nanti bingung saya. Silakan Bu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Nama saya Endang Siti Ponisa dari Jamaah
Cicurug Sukabumi dari jamaah Nurul Amal. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ustadz, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Maulana. Oh iya baik Bu. Bagaimana jika orang tua kita sedang sakit serta membutuhkan bantuan kita? Sementara anak kita juga sakit Pak Ustadz. Nah, kita yang namanya ibu pasti khawatir terhadap anaknya. Tentunya kita mengenyampingkan orang tua, menolong orang tua. Apakah boleh kita tidak menolong orang tua karena kasihan terhadap anak kita Pak Ustadz. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari sono kedengeran guru deket tamu. Oh iya benar juga. Ya, ntar orangnya deg-degan. Oh iya, saya mau lihat brosnya doang itu. Silakan Baik, guru. kepada semuanya izin Ustaz Irfan dan Ustaz Sams. Berkaitan dengan orang tua tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Irfan di segmen sebelumnya. Bagaimana kita berlaku baik sama orang tua. Ingat ya, kita tidak akan mungkin membalas jasa orang tua. Hanya berbuat baik. Apa sampai di situ? Tidak. Bantu orang tua. Beri orang tua. Semampu kita. Semampu kita. Kemudian apa lagi? Berlemah lembutlah sama orang tua. Yes. Lemah lembut. Jangan kasar sama orang tua. Berlemah lembut. Dan ada lagi, dengarkan orang tua. Karena mohon maaf, kadang-kala orang tua tidak butuh diberi. Tapi mau didengar nasihatnya. Mau diperhatikan, betul tidak? Ocet terus orang tua. Kadang-kala tidak, cuma mau didengar. Jadi bentuk perhatian. Makanya orang tua itu butuh teman. Jamaah. Dan satu lagi, bela orang tua. Dalam hal apa pembelanya? Dalam hal ketika orang tua punya masalah. Nah, kalau sakit, obati orang tua. Gimana nih? Antara anak sama orang tua, terlihat dulu siapa yang lebih gawat. Siapa yang lebih butuh. Ada orang terperangkap dalam gua, sekali lagi, terperangkap dalam gua, yang menyebabkan batu itu bergeser, salah satu penyebabnya karena dia sangat perhatian sama orang tuanya. Dengan memegang susu yang mau diberikan kepada orang tuanya, anaknya minta, tidak dikasih. Karena ini buat susu buat orang tuanya. Bisa jadi atas apa yang kita lakukan menyebabkan anak kita sembuh karena perhatian sama orang tua. Berkahnya orang tua. Iya, berkah orang tua. Baik. Karena anak itu biasanya sakit kan, lihat dulu sakitnya apa. Karena bisa jadi anak itu sakit karena mau tumbuh giginya. Iya, Betul tidak? bener ya. Iya. Berarti yang paling Gara-gara penting itu. yang mana kita juga pasti paham ya guru Iya, ya. orang tua itu kadang-kala perlu perhatian. Iya. Bawalah ke mall. Eh, Karena di mall ada perhatian-perhatian. ya, yang orang tua ya. Ya, baik gini loh ya, apa yang kita lakukan sama orang tua kita itu nanti juga akan dilakukan anak kita sama kita ya. Kita baik, nanti anak kita baik juga sama kita ya, Masya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya yuk? Ini. Baik Ibu silakan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati dari Majelis Taklim Nurul Amal. Assalamualaikum, tanya Ustadz dong. Iya silakan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam, Siap Ibu. ya, menolong itu akan mendapatkan amal yang baik. Betul. Ya. Lalu bagaimana ketika menolong dengan maksud dan tujuan, apakah itu amal yang baik atau yang buruk? Dan selanjutnya nanti malaikat pencatat amal, nulis amalnya bagaimana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum Malaikat ada warahmatullahi bingungnya juga wabarakatuh. gitu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini soalnya goib nih nggak kelihatan kan, ya kan? Nah, Baik, gimana kami nih, Ustadz Irfan, Ustadz Maulana, Bang Ali, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah orang menolong dengan alasan-alasan tertentu? Itu pertanyaan dari ibu tadi. Dan apakah malaikat akan bingung mencatat daripada apa yang dilakukan seseorang? Maka kita jawab, bolehkah seseorang menolong dengan alasan-alasan tertentu? Maka jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena coba kita melihat ataupun menengok kitab-kitab para alim ulama. Senantiasa diawali kitab tersebut dengan mukaddimahnya. Kalau kita baca buku ada sekapur sirihnya, ada pendahuluannya. Apa kadangkala mukaddimah daripada para ulama ini? Beliau akan memaparkan alasannya menulis kitab tersebut. Padahal nulis kitab itu adalah menolong orang untuk belajar, betul? Menolong orang untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada Ratibul Haddad, Imam Haddad menyusun ratibnya supaya orang tertib membaca zikir, ada Ratibul Attas, ada Majmu' Syarif. Itu ada alasan-alasannya. Kenapa menulis tersebut? Maka diberikan alasannya sama mereka. Yang pertama, alasannya mentaati perintah Allah. Berarti kenapa engkau nolong dia? Karena saya taat perintah Allah. Itu alasannya. Yang kedua, kenapa kau nulis kitab? Karena saya ikut sunnah Rasul. Kenapa kau tolong saudaramu? Karena saya ikut Rasul. Tuh alasannya tuh. Alasannya. Yang ketiga, kenapa engkau ikut sunnah Rasul? Karena Rasul bilang, tahadu tahabu. Kalau kau tolong orang, kalau kau kasih hadiah orang, maka engkau akan saling mencintai. Berarti alasannya menumbuhkan cinta dengan saudaranya. Berarti dia punya alasan-alasan lain. Tapi dibungkus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat bisa bingung? Malaikat tuh bisa bingung. Karena malaikat bukan Tuhan. Malaikat tuh bisa bingung. Maka malaikat tinggal taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tulis amal baik, maka ditulis amal baik. Kata Allah, tulis amal buruk, maka ditulis amal buruk. Maka malaikat itu cuma nunggu perintah Allah aja. Iya, berarti tergantung alasannya. Kalau alasannya baik jadi baik ya. Nolong. Betul. Ya. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Ada kemarin yang alasan nolongin seseorang biar dapetin anaknya, ya itu kan ya. Itu juga ya mungkin niatannya baik kan. Masya Allah ya. Baik, sekarang kita masuk lagi. Masih banyak yang mau nanya ya? Masih ada yang mau nanya lagi? Baik, siapa yang mau nanya? Oh ini dia nih sini nih. Masya Allah, ibu, bu, aduh nangkut di hidung saya. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deda. Iya. Dari jemaah Majelis Tahlim Nur Amal Cicurug Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan yuk. Pertanyaannya silakan Umi. Saya mau bertanya sama Ustadz Arifin. Irfan Bu, Ustadz Arifin dari mana? Ustadz Irfan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Silakan Bagaimana jika menolong seperti memberikan uang, akan tetapi pada akhir melipat gandakan agar bisa untung. Waduh, iya. Jadi dia karena nolong orang. ya karena kesulitan ekonomi. Ya,
Baik Ibu. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Mohon Ya. izin Ustadz Maulana, Ustadz Ya, Syah. silakan guru. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Ibu, seluruh hadirin Amin semua, ya Allah, kaum amin, muslimin amin, dunia akhirat. amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 275, jual beli halal ya untuk kalian, tapi kalau kalian menolong orang lain dengan meminjami uang, lalu kita mengambil keuntungan atas pinjaman yang kita pinjami padanya, maka itulah yang disebut namanya riba. Jual beli halal, ribanya haram. Ada rumusnya supaya hidup tenang bahagia dari Nabi Muhammad, fa innal khairatu ma'ninah. Yang tenang-tenang itu, yang baik-baik itu pasti menenangkan. Maka rumusnya dua, yang halal nikmati, yang haram jauhi. Coba diulangi, yang halal Nikmati, yang haram jauhi. hidup barokah itu adalah hidup yang diawali ketika kita menolong orang lain pure, murni, tanpa tendensi cuan dunia atau keuntungan dunia. Jadi kita minjami orang itu tidak untuk malah mohon maaf sudah jatuh tertimpa tangga. Udah kesusahan beliau datang, tadi kata gurunda kita Ustadz Syam, beliau menyampaikan kenapa orang itu kok memilih kita, datangnya ke kita. Berarti Allah mau sesuatu datang pada kita berupa kebaikan ketika kita menolong orang lain. Lagi juga Ibu hadirin, ketika kita nolong orang berupa pinjaman uang, kata Nabi tahu? Kata Nabi, siapa yang meminjami orang berupa hartanya, maka dia dihitung oleh Allah seperti sedekah. Senilai harta yang dia pinjami sampai itu hutangnya terlunasi. Allah. Jadi mohon izin Bang Ali, Iya, kalau iya. misalkan ibunda tadi meminjami 1 juta, berarti dinilai Allah setiap hari seperti sedekah Sejuta. sejuta. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan oleh baginda SAW 2 kali lipat dari jumlah yang dipinjami. Meskipun ada riwayat lain setengah dari nominalnya. Mantap, Maka ayo kita menolong orang tanpa ada tendensi kepentingan, keuntungan dunia. Tapi kita menolong benar karena lillahi ta'ala. Baik, terima kasih guru. Iya, kemarin ada yang WA saya mau pinjam terus saya kasih ya. Wah. Ya kan tiap hari soalnya hitungannya kan. Jadi termotivasi nih kita nih Masya Allah ya. Nah baik, sekarang kita sikapi dulu untuk yang di rumah. Ini ada dari Lili Suningrum. Ya, kita bacain dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pengen bertanya, ntar kita jawab ya. Bagaimana jika memberi pertolongan itu ya masih setengah-setengah, nolongin apa nih ya? Sebaiknya dilakukan saja atau baiknya enggak? Kayak nanggung gitu Ustadz, mohon penjelasannya nih apa yang ditolong dulu ya guru. Gini, Ya. kalau mau menolong, lalu memikirkan nolong saja atau nanti saja, setengah-setengah atau tidak usah. Iya. Mau tahu jawabannya? Nih. Yang mana? Oh, Setelah yang satu ini, jamaah jamaah. alhamdulillah. Tahan dulu. Tahan dulu. Masih nanggung ya. Kita nggak tahu sih permasalahan ke Ya. belakangnya apa. Betul. Tapi mungkin kita sikapin masalah orang tua aja nih, Bang, sama anak bagaimana, terus Ya. anak sama orang tua gimana. Nah, untuk membahagiakan orang tua nih guru, boleh nggak sih kita beliin macem-macem, kita shoppingin, itu cukup atau mungkin ada saran yang lebih lagi guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Irfan, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu. Inna Allah yuhibbul muhsinin.
Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika kita membelanjakannya untuk orang tua itu sudah di jalan Allah. Tapi jangan kamu sampai jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pada intinya bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Cara berbakti sama orang tua apakah selalu dengan uang? Belum tentu karena tidak semua orang diberikan rezeki uang yang berlimpah. Ada orang yang diberikan rezeki waktu yang berlimpah. Maka dia memberikan kepada orang tuanya perhatian yang lebih dibandingkan anak-anak yang mungkin punya materi tapi nggak punya waktu. Maka subhanallah pada intinya Allah menginginkan kita di dalam surah Al-An'am disebutkan Allah menginginkan kita do your best. Melakukan yang terbaik yang kau punya untuk orang tuamu. Mari kita lihat bagaimana sosok para sahabat Nabi SAW berbakti sama orang tuanya. Ada seorang anak kuat, kekar, kuat tubuhnya. Dia punya cukup harta, dia punya cukup tenaga untuk berjalan ke medan perang, berjihad fisabilillah. Tapi ketika bertemu dengan Nabi SAW, anak tersebut ditanyai tentang orang tuanya. Apakah ada orang tuamu yang membutuhkanmu di rumah? Maka anak tersebut menjawab, ada ya Rasulullah. Maka Nabi memintanya untuk pulang ke rumahnya mengurusi orang tuanya. Bukan disuruh untuk berjihad fisabilillah. Kemudian ada seorang Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma. Ketika beliau berada di samping ibunya, apakah dia memberikan hartanya? Bukan. Ketika ibunya sedang sakit di tengah malam, ibunya meminta air. Maka Abdullah bin Mas'ud memasakkan air untuk ibunya, menunggu dingin air tersebut, menunggu hangat baru bisa dikonsumsi ibunya. Ketika Ibnu Mas'ud masuk kepada ibunya, ibunya sudah tertidur. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Pengen dibangunin, takut gangguin tidurnya, pengen dibiarin aja sebentar nanti ibunya kebangun. Maka Ibnu Mas'ud berdiri sampai datang waktunya subuh, sampai ibunya terbangun dari tidurnya karena khawatir mengganggu tidur ibunya. Itu melakukan yang terbaik untuk orang tua. Tidak selalu dengan harta. Kemudian apalagi ada seorang cicit baginda Nabi SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin. Sama dengan nama host kita hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa mengikuti akhlaknya. Amin, ya Apa Allah. yang dilakukan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin? Sayyid Ali Zainal Abidin dikatakan, wahai Sayyid, kenapa engkau tidak pernah mau makan sama emakmu? Kamu aku perhatikan gak pernah makan sama emakmu. Apa kata Sayyid Ali Zainal Abidin? Saya khawatir kalau saya makan sama emakku, tiba-tiba emakku mau ikan yang ini, lalu aku ambil duluan. Aku khawatir emakku gak enak kalau aku yang ambil duluan. Maka aku biarkan dia makan duluan, nanti sisanya baru saya makan. Tuh berbaktinya urusan makanan. Ada yang berbakti urusan makanan. Ada yang berbakti urusan berdiri ngasih air. Ada yang berbakti tidak ikut berperang karena perhatian kepada orang tuanya. Intinya di dalam Islam berikan daripada apa yang terbaik yang kau punya. Kau punya perhatian, berikan perhatian lebih. Kau punya waktu video call dia. Engkau punya materi, engkau berikan materi. Jangan sampai enggak ada sama sekali yang kau lakukan untuk orang tuamu dan orang tuamu hanya mendapatkan sisa-sisa daripada kebaikanmu. Toh daripada dia kepada orang lain dia baik sekali. Dia kalau kepada orang lain, apalagi kepada atasannya dia sopan sekali. Tapi kepada orang tuanya dia tidak memberikan sopan santunnya. Banyak. Kepada orang lain dia perhatian sekali. Tapi dia kepada orang tuanya dia tidak memberikan perhatiannya. Berarti dia belum memberikan yang terbaik. Toh kenapa kalau ke orang lain kamu bisa, ke orang tua nggak bisa. Toh kepada orang lain kau bisa kasih uangmu, tapi kepada orang tuamu kau tidak bisa kasih uangmu. Maka engkau belum memberikan yang terbaik kepada orang tuamu. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita lakukan yang terbaik yang kau punya untuk orang tuamu. Al-Quran tidak menyebutkan hartamu kah, apamu kah, tidak. Tapi berikan yang terbaik untuk mereka. Oh, ini jadi ke apa dalam banget nih ya. Kadang-kadang waktu yang sisa baru buat orang tua. Subhanallah. Uang yang berlebih udah tinggal dikit sisa baru dikasih orang tua. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh ya, berbakti sama orang tua ini penting banget ya, Masya Allah ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz ya. Kita semangat lagi ya. Siapa yang mau nanya? Wah, Bapak. Iya, Bapak keren banget Pak hari ini Pak, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita ya. Keren, looknya cakep banget, Masya Allah. Topinya beli di mana Pak? Cicurug. Mantap, silakan Bapakku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tanya dong warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Iya.
Nama saya Totom Usman. Alhamdulillah Ustadz dari Majelis Taklim Nurul Amal. Pertanyaannya, saya punya seorang teman, tetapi suka perhitungan. Oh tuh dia tuh, iya benar-benar. Suka perhitungan, terus dan tidak sering mau menolong. Pelit lah gitu. Pelit, iya. Apakah kita boleh membalasnya pelit-pelitan deh gitu lah. Oh dibalas pelit sama pelit gitu ya. Iya, karena dia pelit orangnya. Ya, boleh nggak dibalas? Ya. Saya mau tanya kepada Pak Ustadz Irfan. Oh Masya Allah, terima kasih guru. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget ini kita ketemu yang begini. Betul Bang. Ya, sombong dibalas sama sombong, pelit dibalas sama pelit, kan begitu kali ya. Iya. Silakan guru. Mohon izin Gurunda, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, semua hadirin jamaah di studio maupun di rumah, Allah sudah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran daripada surah Ar-Rahman. Sudah hafal semua ini pasti. Ar-Rahman ayat ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang Allah hadirkan. Jadi ketika ada orang buat buruk kepada kita, kita balas buruk, itu biasa. Ketika ada orang buat buruk kepada kita balas yang baik, itulah luar biasa. Kira-kira hadirin yang di studio mau jadi yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Ayo makanya dengan cara apa? Orang buat jahat sama kita, maafkan. Orang berbuat keliru pada kita, maafkan. Orang gibahin kita, kalau orang ngerebut suami kita, Nah tuh dia tuh. maafkan atau apa? Ya. Oh pertahankan, Masya Allah, pertahankan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi kalau kita baik sama orang kok dibalas buruk, urusan dia kembalikan kepada Allah. Kalau kita buat baik dibalas dengan baik, nanti takutnya harapan kebaikan orang lain untuk membalas kebaikan kita tuh berujung kecewa. Kan jelas dalam ayat Al-Quran. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah sajalah kita berharap. Kalau berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Yes. Kalau hidup kita mau bahagia maka berharaplah hanya kepada Allah. Pernah jamaah yang dirahmati Allah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Ketika sahabat Nabi ini menolong daripada saudaranya pure tanpa tendensi. Allah hujankan keberkahan, Allah hujankan keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab karena dia menolong saudaranya. Sayyidina Umar menolong Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menolong Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menolong sahabatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saling tolong menolonglah dalam Islam karena tidak ada balasan orang yang berbuat kebaikan kecuali pasti datang kebaikan. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci seseorang. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci Seseorang, cakep banget itu. di hati. Jangan benci siapapun. Jangan izinkan hati kita dengki kepada siapapun. Kalau ada tetangga dapat nikmat, ucap Alhamdulillah. Tetangga beli kulkas baru, Alhamdulillah. Tetangga beli rumah baru, Alhamdulillah. Jangan malah tetangga beli kulkas baru, suaminya dicubit, pah lihat tuh tetangga beli kulkas baru. Tetangga beli motor, tiba-tiba tipes. Tetangga beli rumah baru, tahu-tahu stroke. Tetangga beli tanah yang lapang dan luas, meninggal dunia. Rojiun. Gara-gara apa? Hatinya penuh dendam. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, kita hafal semuanya. Wa min syarri hasidin idza Hasad. dan dari pendengki manakala dia
dengki. Apa yang paling merusak? Hati ketika mendengki. Maka kalau hati kita mau sehat, tolong orang lain karena Allah, hati kita insya Allah menjadi sehat. Barokah. Terima kasih guru ilmunya. Iya enak banget, tepuk tangan yuk. Oke. Kita masih kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Oh ini dia nih yang paling atas yuk. Baik. Silakan Umi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Perkenalkan nama saya Lili Soliso dari Majelis Taklim Nurul Amal Cicurug Sukabumi. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah silakan. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Iya Ibu. Pak Ustadz bagaimana cara kita menolong non-muslim? Oke. Katanya kita boleh menolong asal jangan urusan agama. Oke. Tetapi jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita menolaknya supaya yang bersangkutan tidak merasa tersinggung? Oke. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget nih mewakili banyak orang ya. Silakan guru. Ya gini, saya langsung to the point. Point. To the point. Pakai Mantap. Iya. Pakai fa. Maaf kepada semuanya, dengerin baik-baik. Kalau menolong non-muslim boleh nggak? Boleh. Karena dia punya jiwa. Bantulah orang yang punya jiwa. Siapapun. Jangankan maaf manusia, binatang pun kita bantu. Nggak usah tanya kalau orang jatuh di got, agamamu apa? Bantu aja. Betul tidak? Karena kenapa? Ini ja'ilun khalifatan fil ardi. Menjadi pengurus, mengurus semuanya. Jangankan manusia, binatang pun, tumbuhan pun kita urus, kita rawat. Berikutnya, kalau dalam urusan agama gimana? Boleh nggak kita nolak? Tunggu dulu. Ada memang tidak bisa kita kasih. Walaupun dia minta. Minta dong. Minta bisa. Minta apa? Minta zakat. Zakat itu hanya untuk orang muslim. Tapi sedekah boleh. Jadi kita berhak dapat zakat karena kita amil. Maka hak amil kita sudah terima. Lalu kita sedekahkan sama dia. Jadi boleh. Karena zakat cuma 8 golongan. Itu pun harus muslim. Ya, zakat tapi sedekah boleh. Jamaah. Bantulah siapapun. Sebagai teladan. Sebagai dakwah. Bisa jadi karena kita bantu mereka. Mereka dapat hidayah. Amin. Boleh nggak mendoakan non muslim? Ada boleh, ada tidak. Boleh kalau masih hidup. Iya. Supaya dapat hidayah. Bener. Tapi dia boleh lagi kalau sudah meninggal. Iya benar. Udah meninggal non muslim masukkan dalam surga. Enggak nyambung. Nggak nyambung benar. Karena beda jalur. Jadi ada bolehnya, ada tidaknya. Boleh dalam yang non bukan agama, kaitannya dengan agama. Tadi katanya dalam agama nggak boleh. Iya. Dalam agama boleh. Iya. Iya. 1, 2, 3 iya. Dalam agama boleh? Iya. Oke. Enak ya. Kalau dalam artian, Ya. kalau memang tidak boleh. Karena Iya, ada aturannya. ya. Karena Baik. ibadah kan ada aturan. Betul ya. Nah baik guru tadi masih ada yang nyangkut tuh. Yang mana tadi? Yang setengah-setengah. Oh iya. Nah. Saya langsung sampaikan. Ya. Boleh nggak kita membantu karena semampu kita? Iya, boleh semampu. Dalam hal untuk silaturahmi, sekedar beri untuk silaturahmi boleh. Iya. Supaya kita kenalan. Iya. Kita duduk, ada permen, bagi. Bagi saya. Boleh, semampunya. Iya. Bagi 2. Iya, Boleh. dipotek tuh ya. Potek, boleh. Kalau dipotek Apalagi gini? di mobil Bu, ibu-ibu dari jauh-jauh ke sini naik mobil, ada permen, bagi 2, kasih. Apalagi, jamaah bisa duduk. Oh iya, panjang ternyata ya. Panjang. Oke. Kemudian yang pertama, boleh sekedar untuk saling mengenal, betul tidak? Betul. Silaturahmi. Karena tahadu tabu, saling mencintai. Apalagi yang kedua, usahakan sebagai pembelajaran. Kemarin di masjid di Makassar, masjid dekat rumah saya, itu lagi ada pemasangan AC. Itu kalau beli AC kan mahal ya Bu. Tapi ternyata semampunya mereka patungan. 15 orang untuk patungan beli AC. Itu adalah pembelajaran. Kata guru saya, jangan cuma pintar ceramah. Pintar ngajarin orang untuk sedekah. Semampunya. Kalau bangun masjid bisa nggak? Bisa. Susah, mahal. Semampunya. Kita beli pakunya, ada beli batunya, ada beli pasirnya, sumbang ini. Semampunya boleh. Butuh 100 sak semen. Wah, kalau ibu-ibu semua 1 orang 1 sak kan bisa selesai.
Jadi boleh sebagai pembelajaran, pendidikan. Jadi bisa patungan. Ya. Yang ketiga, usahakan, mohon maaf jangan mau minta alasan. Harus ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau kita memberi tidak mengingat lagi apa yang sudah kita beri. Jangan diomong. Ya, tidak berat. Karena kan syaratnya sedekah itu kan ada 5. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, kemudian tidak menyakiti dan tidak mengungkit. Itu yang paling aman. Dan terakhir. Iya, masih ada. Dan terakhir, usahakan ketika kita memberi karena semampu kita sesuatu yang menyenangkan. Bener banget. Iya, tidak bisa pelihara binatang, pergi ke kebun binatang. Iya. Kalau tiap pelihara binatang kan mahal. Biayanya, ongkosnya, perawatannya. Kalau kita mau sedekah sama binatang gampang. Pergi aja beli, pergi kasih makan di kebun binatang. Itu. Happy semuanya. Iya, mau pelihara kucing tidak mampu memelihara, pergi ke rumah tetangga pelihara, mainin kucingnya, habis itu pergi pulang, dia ngurus, kita pergi tidur. Semampu kita. Semampu ya, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksa. Baik, masih ada ilmu yang lainnya, jangan kemana-mana. Ya, masih banyak guru. Masih banyak. Iya, tetap di mana? Di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita sikapi, udah ada pertanyaan ini dari tapi sebelumnya kita mau ngobrolin dulu nih ya sebelum ini. Memang tema kita ini kenapa menolong harus ada alasan. Nah, karena di akhir zaman ini kadang-kadang kita menolong guru orang salah sangka. Jadi udah prasangka gitu dalam hati ya. Menolong ada maunya, ada mau. Nah, tadi udah dijelasin semua sama guru-guru kita sehingga akhirnya ke depannya kita lebih jelas lagi ya. Menolong itu gimana, caranya gimana, terus menyikapi gimana. Nah, sekarang kita akan sikapi lagi. Di sini sudah ada yang masuk melalui media sosial kita. Syahriza99. Tepuk tangan dulu untuk yang udah kirim pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yuk langsung pertanyaannya. Apakah benar jika kita selalu membantu orang yang membutuhkan, ya, rezeki yang didapatkan selalu ada dan tidak habis? Mohon penjelasannya. Silakan Guru. Jazakumullah khairan. Mohon izin Gurunda Ustadz Maulana Ustadz Syam dan semua guru yang ada di sini maupun yang ada di rumah, hadirin di studio maupun di rumah. Apakah ketika kita menolong orang lain, Allah kucurkan rezeki yang tiada habis-habisnya? Jawabannya iya, benar. Kalau seseorang menolong orang lain rezekinya tak habis-habis, memang benar. Pernah datang Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an kepada seorang sahabat, dia bingung, kemana harta saya sodakohkan. Akhirnya sahabat memberi saran, keluarkan hartamu, sodakohkan kepada orang lain. Sudah disedekahkan, keesokan harinya ketika berdagang dapat keuntungan 2 peti. Keesokannya dibagikan kembali 2 peti tersebut, esoknya lagi berdagang dapat lagi keuntungan 3 peti. Begitulah seterusnya sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang menolong orang lain, Allah tolong dirinya. Juga kata Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya siapa yang dia bersedekah, Allah akan ganti berlipat-lipat. Berapa kali lipat? 10 kali lipat dalam hadis Muslim, sampai 700 kali lipat dalam hadis Muslim. Au at'afin katsira, sampai lipatan yang tiada terhingga, tiada tara, sebab karena dia menolong orang lain. Jadi kalau kita mau rezekinya nggak habis-habis, tolong orang lain. Kita menolong orang tujuannya bukan untuk orang itu bantu kita kembali. Tapi kita menolong karena Allah. Siapa yang menolong karena Allah, Allah pasti akan hujamkan keberkahan, keridhaan dan rahmat dalam hidup beliau. Juga hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 160, di situ Allah ingatkan. Kalau kita berbuat baik 1, maka Allah balas minimal 10 kali lipat. Tapi ingat,
balasan Allah nggak melulu soal harta. Kadang kita berbuat baik, Allah balas dengan sehatnya badan kita, sakinah mawaddah warahmah keluarga kita, solih solihah putra putri keturunan kita. Itu cara Allah membalas kebaikan seorang hamba. Jadi jangan terus kemudian habis sedekah 100.000 lalu mana nih ya Allah katanya 10 kali lipat 100.000 berarti 10 kali lipatnya berapa hadirin? 1 juta. Wah berarti hari ini habis sedekah 100.000 harus dapat 1 juta nih. Enggak. Kadang nilainya harta dibanding sehat jauh lebih mahal nilai kesehatan. Bersyukur ketika kita diberi sehat karena sehat sangat mahal. Ada yang matanya nggak bisa ngedip, ibu mohon izin itu berobatnya habis 65 juta. Cuma biar apa? Matanya bisa kedip. Ada yang mohon maaf nggak bisa buang angin. Itu harus luar biasa kan jamaah keluarkan banyak harta. Jadi harta termahal kita adalah kesehatan. Kalau dikasih sehat buat baik sama orang mumpung masih sehat. Karena akan ada masanya kita sudah tidak bisa lagi membantu orang lain karena fisik kita yang lemah. Maka ketika dititipkan kesehatan, ayo kita rajin-rajin menolong orang lain. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan untuk menyempurnakan hari ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru kita. Dan nanti doa langsung ya, silakan. Kenapa harus menolong? Harus ada alasan. Alasannya karena satu bisa jadi adalah bentuk ibadah kita. Bentuk ibadah itu harus punya alasan. Siapa yang kita tolong? Harus tepat sasaran. Siapa yang kita bantu? Harus betul-betul yang membutuhkan. Jangan sampai justru kita menjerumuskan dalam ketergantungan. Maka bantu orang yang tepat. Sasarannya harus tepat. Kemudian untuk itu adalah bagian daripada kebaikan. Apalagi ketika kita membantu pakai alasan supaya anak diajarkan untuk mendapatkan pembelajaran daripada membantu orang. Nih gini caranya, gini harusnya dan gini tepatnya. Makanya harus membantu karena Allah dan kita harus menjadikan ini kebaikan buat diri kita juga. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa membantu saudara kami ya Allah, dan lipat gandakanlah pahala kami ya Allah, dan bantulah kami hari kiamat nanti ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir, begitu juga pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla